PKN Bab 1861. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dunia rahasia adalah dimensi lain yang terbuka, meskipun berada di satu tempat, tetapi tidak berada di dimensi yang sama, sehingga tidak ada konflik. Nona Zhou, saya tidak tahu yang mana dari 8 alam rahasia sekte roh iblis Anda berada. Dev tahu bahwa keluarga Ge berada di alam rahasia Huomen, dan Zixiao Mansion berada di alam rahasia Leimen, tetapi dia tidak tahu di alam rahasia mana sekte roh iblis ini berada. Ketika Jen mendengar ini, keterkejutan melintas di wajahnya, dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Tidak menyangka kamu mengetahui 8 alam rahasia besar. Kamu harus tahu bahwa semua ini adalah rahasia. Bahkan orang-orang tingkat tinggi di dunia seni bela diri tidak tahu banyak tentang itu. Kamu benar-benar tahu ini, sepertinya aku masih meremehkanmu. Jen terkejut bahwa Dev mengetahui dunia rahasia, dan dia mengetahuinya dengan sangat rinci. Dev tersenyum canggung, saya kenal beberapa orang dari keluarga dunia rahasia, dan saya cukup beruntung telah pergi ke dunia rahasia 2 kali. Saat ini, cara Jen memandang Dev jelas telah banyak berubah. Sekte roh iblis kita tidak berada di 8 alam rahasia itu. Dikatakan bahwa 8 alam rahasia itu adalah pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika langit dan bumi berada dalam malapetaka, seorang yang abadi menggunakan gosip di tangannya untuk menciptakannya, untuk memberi yang abadi tempat tinggal. Dan alam rahasia kita diciptakan oleh sekte masing-masing. Dalam hal skala dan keterjangkauan, mereka jauh lebih buruk daripada 8 alam rahasia besar. Alam rahasia kita adalah ruang alam rahasia yang sebenarnya, dan 8 alam rahasia besar bisa disebut dunia rahasia, Jen menjelaskan kepada Dev. Saat itulah Dev menyadari bahwa tidak hanya ada 8 alam rahasia besar di ruang ini, sebenarnya ada banyak alam rahasia kecil. Dan di dunia rahasia kecil ini, hanya ada satu sekte atau keluarga. Oh, saya mengerti, Dev sedikit mengangguk. Pesawat terbang dengan mulus, dan setelah terbang lebih dari 3 jam, mendarat di Nanhu. Juga sangat mengejutkan bahwa kota sekecil itu bahkan memiliki bandara. Setelah turun dari pesawat, Ken menatap Matt dengan kejam, tapi Matt mengabaikannya. Sekelompok orang keluar dari bandara, tetapi Ken mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu. Sialan, sepertinya orang ini tidak akan kembali sampai dia menabrak tembok selatan. Melihat Ken mengikuti, Matt berkata dengan marah. Oke, tinggalkan dia sendiri, biarkan dia mengikuti. Dev takut Matt akan berkonflik dengan Ken, jadi dia berkata. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Jajanan paling terkenal di sini adalah bakpao kukus daging kambing, seperti yang dikatakan Jen, dia memimpin Dev dan Matt ke jalan tidak jauh dari bandara. Ini adalah jalan makanan ringan dengan segala jenis makanan. Faktanya, untuk Dev dan Matt, meskipun mereka tidak makan selama 3 hari 3 malam, mereka tidak akan lapar, tetapi ketika mereka melihat makanan enak di depan mereka, perut mereka keroncongan. Ketiganya duduk di depan food court, lalu mulai makan. Dan Ken tetap mengawasi mereka, tidak jauh dengan dendam yang masih ada. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan Ken, dia hanya mengikuti jika dia mau, dan dia hanya menonton jika dia mau. Setelah makan malam, Jen menghentikan taksi, lalu membawa Dev dan mengikuti Matt, menuju ke arah timur kota. Kali ini Jen belajar menjadi pintar, dia tidak ingin duduk di sebelah Matt, dan langsung duduk di kopilot. Sepanjang jalan, Matt makan banyak tahu. Jen menjadi gila. Saat mobil mereka melaju ke arah timur kota dan hendak meninggalkan kota, tiba-tiba selusin mobil mewah di belakang mereka mengeluarkan raungan keras dan langsung menyusul. Melihat ini, ekspresi pengemudi berubah ketakutan, dan tangan yang memegang setir sedikit gemetar. Jelas, mobil-mobil di belakang mengejar mereka. Tepat ketika dia hendak pergi keluar kota, sebuah Porsche langsung melintas di depan taksi, dan pengemudi itu sangat ketakutan sehingga dia menginjak rem. Bab 1862. Ken keluar dari mobil, menatap Dev dan yang lainnya di dalam mobil, dan melambai. Melihat hal tersebut, sang pengemudi sangat ketakutan sehingga langsung membuka pintu dan kabur, bahkan tidak memperdulikan mobilnya lagi. Kali ini, Dev dan yang lainnya dikelilingi oleh lebih dari selusin kendaraan, dan lebih dari 20 orang keluar dari kendaraan, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa membuka pintu mobil dan turun. Orang tua, kamu mempermalukanku di pesawat, hari ini aku akan memukul lututmu untuk memohon belas kasihan. Melihat Matt turun, Ken berkata dengan kejam. Matt tidak menyukai ini,
dan hendak memarahi, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Zeng, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, dan kami harap Anda dapat membuka jalan untuk menghindari kesalahpahaman. Dev berkata kepada Ken dengan sangat sopan. Ken memandang Dev dari atas ke bawah, lalu berkata dengan jijik, "Siapa kamu? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini?" "Nama saya Dev Chen. Saya ingin tahu apakah Tuan Zeng pernah mendengar tentang saya." Dev bertanya dengan datar. Lagi pula, nama Dev saat ini bergema di seluruh dunia seni bela diri, dan Ken ini juga naik pesawat dari Kyoto, jadi dia tentu saja pernah mendengar nama Dev. "Kamu adalah Dev yang tidak peduli dengan aliansi seni bela diri." Ken berkata dengan heran, "Ya, itu aku." Dev mengangguk. Dev berpikir bahwa jika dia mengakuinya, pihak lain akan menyelamatkan mukanya ketika dia mendengar namanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ken tersenyum dingin, "Saya mendengar bahwa Anda adalah generasi muda nomor 1 di dunia seni bela diri, tetapi saya tidak percaya. Kami berdua saling membandingkan. Jika Anda mengalahkan saya akan membiarkan Anda pergi." Ken sebenarnya ingin bersaing dengan Dev. Dev tertawa, dia tidak tahu harus berkata apa. Ken ini benar-benar bodoh dan tidak takut. Wu Hou kecil ingin membuat gerakan dengan dirinya. Dev tidak berbicara, tetapi Matt tertawa dan berkata, "Nak, kamu sedikit sadar diri, Dev dapat dengan mudah mengalahkanmu hanya dengan satu tangan." Apa gunanya menjadi pintar, lebih baik melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan." Ken mendengus dingin. Melihat ekspresi menghina Ken, Matt buru-buru berkata kepada Dev, "Dev, kamu bisa mengalahkan orang ini dengan satu tangan, untuk menyelamatkannya dari membuang-buang waktu." Dev memelototi Matt dengan ganas, sebelum dia sempat berbicara, orang ini membuat keputusan sendiri. "Sebaiknya kamu pulang, karena ayahmu adalah penguasa kota, aku tidak ingin berkonflik denganmu. Jika orang lain menanyaiku seperti ini, dia sudah menjadi mayat sekarang." Dev berkata kepada Ken perlahan, "Nak, kamu memandang rendah aku." Saat dia mengatakan itu, nafas Ken tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Ken mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya biru yang unik mulai menyala di atas tinjunya. Dengan raungan, Ken melompat dan mengayunkan tinjunya ke arah Dev. Aura menakutkan langsung menyelimuti Dev dan yang lainnya. Ken ini sepertinya tidak ingin berurusan dengan Dev sendiri, tetapi ingin mengalahkan Dev dan yang lainnya bersama-sama. Melihat ini, aura Dev meledak seketika, dan ledakan udara terdengar, dan gelombang udara besar langsung mendorong Ken keluar. "Jika kamu melakukan ini lagi, mungkin aku benar-benar akan melakukannya." Ketika Dev melihat bahwa Ken tak henti-hentinya, dia langsung menjadi marah. Ken berkata, dengan marah, "Apa-apaan anak muda nomor 1 di dunia seni bela diri? Menurutku kamu orang yang tidak berharga, kamu bisa melawan jika kamu memiliki kemampuan." Dev mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Saat ini, Ken sudah merasakan kekuatan Dev, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. "Pergi." Ketika Dev melihat Ken berdiri di depannya dan tidak bergerak, dia langsung menjadi geram. Saat Dev selesai berbicara, tubuhnya juga tiba di depan Ken. Bab 1863. Sebelum Ken sempat bereaksi, Dev menamparnya. Plak, tamparan ini langsung ditampar ke wajah Ken, langsung membuat Ken terbang. Rasa sakit yang parah membuat wajah Ken langsung memerah dan bengkak. Pada saat ini, orang-orang yang dipanggil Ken semuanya tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan cemas. Tuan muda dari keluarga Zeng dikirim terbang dengan tamparan, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Luar biasa, Ken menjadi marah pada saat ini, dan menatap Dev dengan matanya, "Nak, kamu berani menamparkan wajahku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu terus memaksa. Terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu." Kata Dev dengan wajah dingin. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, otot-otot di sudut mata Ken berkedut beberapa kali tanpa sadar. "Oke, tunggu aku, ini bukan Kyoto." Setelah Ken selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Melihat Ken pergi, Dev berkata kepada Jen, "Ayo terus berjalan, Tuan Chen, seperti yang saya katakan, tuan muda dari keluarga Zeng ini adalah pria yang berpikiran sempit. Jika Anda memukulnya, dia pasti akan membalas." Jen mengingatkan, "Balas dendam adalah balas dendam. Saya tidak keberatan menjadi penguasa kota.
Saya hanya bisa menggunakan sumber daya kultivasi di sini. Dev tersenyum ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Chen, keluarga Zheng tidak semudah yang Anda bayangkan, Jen mengingatkan lagi. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu masih memiliki sekte roh iblismu? Mungkinkah sekte roh iblismu takut pada beberapa keluarga Zheng? Dev memandang Jen dan bertanya sambil bercanda. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sekte roh iblis kita takut pada keluarga kecil Zheng? Jen tiba-tiba berkata dengan bangga. Oke, jika kita bekerja sama, itu akan menjadi kemitraan. Akankah sekte roh iblismu melihatku bentrok dengan keluarga Zheng dan mengabaikannya? Dev bertanya sambil tersenyum. Kali ini, Jen bingung, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, dia hanyalah utusan dari sekte roh iblis, dan dia tidak bertanggung jawab atas hal-hal seperti itu. Melihat Jen berhenti berbicara, Dev tersenyum dan berkata, ayo cepat pergi, atau tuan muda dari keluarga Zheng mencari bantuan lagi. Jen mengangguk, lalu membawa Dev dan Matt keluar dari kota Nanhu menuju tempat terbuka di hutan. Apakah pintu masuk ke dunia rahasia sekte roh iblismu ada di sini? Dev bertanya. Jen mengangguk dan berkata, iya, cepat dan buka dunia rahasia. Aku belum pernah melihat seperti apa dunia rahasia itu. Matt tampak sedikit bersemangat, karena dia belum pernah memasuki dunia rahasia. Tapi Jen berkata dengan wajah tertekan, pembukaan setiap alam rahasia dirahasiakan. Jadi, Jen tidak melanjutkan, tetapi Dev juga tahu apa yang dimaksud Jen, jadi dia meminta Matt untuk menyingkir. Sial, apa rahasianya? Matt terlihat tidak senang, tapi dia tetap mengikuti Dev ke samping. Saya melihat Jen mengeluarkan batu dengan bentuk yang sangat istimewa, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. Disertai dengan semburan fluktuasi seperti air di udara, cahaya melintas di angkasa dalam sekejap. Oke, ayo masuk, Jen berkata kepada Dev dan Matt. Keduanya datang dan melihat cahaya di depan mereka, lalu Jen masuk, diikuti oleh Dev dan Matt. Setelah masuk, cahayanya langsung menghilang, dan gerbang dunia rahasia ditutup. Memasuki dunia rahasia, Dev melihat sebuah aula besar di depannya, dan kemudian melihat ke kejauhan, itu adalah area abu-abu, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tempat di mana mata bersentuhan semuanya berwarna abu-abu, hanya aula di depan Anda yang terlihat jelas dengan radius ratusan meter. Dev mengira ada rahasia di sekte roh iblis, jadi dia sengaja membuat tempat rahasia ini menjadi abu-abu sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bab 1864. Tapi siapa yang tahu kata-kata Jen langsung mengejutkan Dev. Ini adalah alam rahasia dari sekte roh iblis kita. Ruangnya hanya sebesar ini. Tempat abu-abu itu adalah ruang yang kacau, dan tidak bisa dimasuki. Jen mengikuti Dev dan Matt. Apakah hanya sebesar itu? Dev terkejut. Ranah rahasia tempat tanah keluarga G tempat Dev pergi berada adalah dunia yang berbeda. Meskipun Dev tidak mengetahui ukuran alam rahasia tempat keluarga G berada, tempat yang dilihatnya berkali-kali lebih besar dari tempat ini. Alam rahasia yang begitu besar dibuka secara paksa dengan mengkonsumsi semua sumber daya dari sekte roh iblis kita. Dalam malapetaka tahun itu, saya tidak tahu berapa banyak keluarga sekte yang benar-benar menghilang dalam sungai panjang sejarah. Sekte roh iblis kita dapat bertahan itu semua tergantung pada dunia rahasia ini. Jen menjelaskan kepada Dev. Saat Dev dan yang lainnya berbicara, seorang pria berjubah putih datang, dengan pedang di pinggangnya. Melihat pria ini menarik dan tampan, tidak ada cara untuk berhubungan dengan iblis. Nona Zhou, bukankah sekte roh iblismu semuanya adalah iblis? Dev bertanya dengan heran. Jen melirik Dev dan tahu apa yang dipikirkan Dev. Dia memberinya pandangan kosong dan berkata, iblis juga manusia, tetapi metode kultivasinya berbeda. Apakah menurutmu semua iblis jahat? Para biksu dengan penampilan yang bermartabat itu mungkin telah melakukan lebih banyak hal yang tidak tahu malu daripada iblis seperti kami. Dev langsung terdiam. Jen, kamu kembali, pria itu berjalan ke arah Jen dan bertanya dengan lembut. Jen menatap pria itu dengan perasaan ambigu yang kuat. Terlihat bahwa Jen sangat menyukai pria di depannya ini. Kali ini, Matt di samping setengah mati karena marah, tetapi melihat pria di seberangnya, citra Matt, seorang lelaki tua yang jahat, benar-benar tak tertandingi. Apakah ini orang yang ingin Master Sekte temui? Pria itu memandang Dev dan bertanya pada Jen. Ya, ini Tuan Chen, Jen mengangguk, lalu berkata kepada Dev, ini adalah David Song,
wakil raja dari Sekte Iblis kita. Tuan Chen, Sekte Roh Iblis kami telah banyak menyinggung Anda di masa lalu. Saya harap kita dapat mengesampingkan masa lalu dan bekerja sama dengan tulus. David mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sopan. Aku hanya ingin tahu seberapa banyak aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan dengan bekerja sama denganmu. Dev juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pihak lain. Dev tahu bahwa dalam masyarakat ini, tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Selain itu, Dev bahkan lebih waspada tentang kontak pertama dengan Sekte Roh Iblis. Tentu saja, kami pasti akan memuaskan Tuan Chen. Setelah David Song selesai berbicara, dia berkata kepada Jen, bawa Tuan Chen dan yang lainnya untuk beristirahat. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika ada yang harus dilakukan. Oke, Jen mengangguk. Kemudian David pergi dengan mata penuh bintang kecil. Anak kecil, setelah David pergi, Matt mendengus dingin. Jen menatap Matt dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Dev dan yang lainnya untuk beristirahat. Ketika Jen pergi, dia memberitahu Dev dan Matt lagi, ingat, jangan berlarian, apalagi pergi ke ruang yang kacau itu, di mana ruang dan waktu bergejolak, dan kamu akan mati jika kamu masuk. Setelah Jen pergi, Dev langsung menjadi tertarik pada ruang yang kacau itu. Jika Jen tidak mengingatkannya dengan tegas, Dev tidak akan begitu tertarik. Apakah kamu tertarik dengan ruang yang kacau itu? Matt melihat apa yang dimaksud Dev. Dev tersenyum dan mengangguk. Bab 1865, ayo, kita pergi dan lihat. Aku belum pernah ke dunia rahasia. Matt tidak tahan dengan rasa ingin tahu di hatinya sejak lama. Segera, Dev mengikuti Matt keluar ruangan, diam-diam menuju ruang yang kacau. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di tengah Nanhu, Ken menutupi wajahnya dan melemparkan barang-barang dengan marah. Ini sangat tidak berguna, bagaimana mungkin orang tidak menemukannya? Mungkinkah mereka bisa pergi ke langit dan masuk ke bumi? Ken berteriak pada bawahannya. Dia mengirim bawahannya untuk mengawasi jejak Dev dan yang lainnya, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Tapi siapa tahu, Dev dan yang lainnya menghilang, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Ken mengirim orang untuk mencari di seluruh kota Nanhu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Anda harus tahu bahwa Nanhu tidak besar, dan seluruh kota Nanhu adalah milik keluarga Zheng mereka, jadi sangat mudah untuk menemukan seseorang. Tapi tidak ada jejak Dev dan yang lainnya. Semua bawahan itu gemetar ketakutan, dan tidak ada yang berani berbicara dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, seorang pria paruh baya masuk. Pria ini adalah ayah Ken, Angelo Zheng, penguasa kota dari seluruh kota Nanhu. Angelo melambaikan tangannya dan menyuruh semua bawahannya pergi, lalu bertanya, kenapa kamu sangat marah? Kamu bahkan menghancurkan barang. Ayah, lihat wajahku. Ken tampak sedih, dan memperlihatkan wajahnya agar Angelo melihat wajahnya yang bengkak. Angelo melihatnya, sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang memukulmu? Tentu saja, itu dilakukan oleh Dev itu. Aku harus membunuhnya. Ken mengertakkan gigi. Dev. Angelo memikirkannya, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, Dev yang kamu bicarakan adalah Dev yang mengikuti aliansi seni bela diri untuk melawannya, kan? Dia yang memukulku. Ken mengangguk. Untuk apa dia datang ke kota Nanhu kita? Angelo menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan kemudian bertanya, berapa banyak orang-orangnya di sini? 3. Seorang pria dan seorang wanita, dan seorang pria tua. Pria tua itu sangat, Ken mengertakkan gigi saat memikirkan Matt. Kaki putih besar yang begitu indah, saya bahkan tidak menyentuhnya sendiri, tetapi disentuh oleh Matt. Pria, wanita, dan pria tua. Angelo menjadi semakin bingung saat ini, dia tidak tahu mengapa Dev tiba-tiba membawa orang ke sini. Apakah ini terkait dengan Raja Obat 10.000 tahun yang akan datang? Angelo bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, apa yang kamu gumamkan? Apa itu Raja Obat 10.000 tahun? Ken bertanya. Tidak, berhentilah bertanya-tanya. Angelo memelototi Ken, lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Saya mengirim seseorang untuk mencari mereka. Mereka mencari di seluruh Nanhu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Ken menggelengkan kepalanya. Ingat, kamu tidak boleh memprovokasi Dev itu. Saat kamu melihatnya, sembunyi darinya. Angelo menegur Ken.
Ayah, apakah aku akan dipukuli dengan sia-sia? Ken tidak yakin, bagaimana dia bisa ditampar dengan sia-sia. Pukul tanpa hasil, saya memperingatkan Anda, jangan memprovokasi Dev itu untuk saya, apakah Anda mendengar saya? Angelo dengan tegas memperingatkan Ken lagi. Tidak peduli untuk apa Dev ada di sini, Angelo tidak ingin memprovokasi Dev, karena dalam beberapa hari, akan ada Raja Obat 10.000 tahun yang akan lahir. Tidak banyak orang yang tahu beritanya, dan ini masih berada di area kota Nanhu, jadi Angelo dapat mengatakan bahwa dia benar Raja Obat 10.000 tahun pasti akan menang. Sekarang Dev dan yang lainnya tiba-tiba datang ke Nanhu, Angelo harus curiga, tetapi Angelo masih tidak ingin ada konflik dengan Dev sebelum Raja Pengobatan lahir. Selama Dev tidak datang ke sini untuk Raja Pengobatan, Angelo berencana mengikuti Dev dan tidak melanggar sungai. Dia tidak bisa sebodoh itu sehingga putranya ditampar dan pergi untuk membalas dendam dengan Dev. Bab 1866, aku pikir kamu takut pada Dev itu, dan kamu tidak punya nyali sama sekali. Setelah bertahun-tahun, kamu telah menjaga tempat kota kecil Nanhu, dan kamu tidak memiliki keberanian sama sekali. Ken sangat memandang rendah ayahnya. Dia selalu berpikir bahwa ayahnya sangat pemalu, dan dia puas dengan menjaga kota kecil Nanhu. Ken, kurasa aku memukulmu terlalu ringan. Angelo Zeng mengangkat tangannya dengan marah dan ingin memukul Ken lagi. Ken sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, tetapi dia masih berteriak, aku tidak akan pernah membiarkan Dev itu pergi. Angelo Zeng marah pada putranya, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Meskipun dia adalah penguasa sebuah kota, dia tidak bisa mengendalikan putranya. Di alam rahasia Sekte Roh Iblis, Dev diam-diam datang ke tepi mengikuti Matt, dan ruang abu-abu yang kacau ada di depan. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikan Dev dan Matt, dan juga tidak ada penjaga. Lagi pula, hanya ada keluarga Sekte Iblis di dunia rahasia ini, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keamanan. Tepat ketika mereka berdua mendekati tepi ruang yang kacau, aura pembunuh yang menakutkan membuat mereka berdua sulit untuk bergerak maju. Keduanya mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas, seperti badai pasir yang meledak. Tepat ketika mereka berdua maju ke depan dengan semangat membunuh, mereka dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka ingin maju, tetapi itu tidak mungkin. Apakah ini perbatasan dunia rahasia? Dev menyentuh ke depan dengan tangannya, hanya untuk melihat kekuatan tak terlihat mendorong tangannya ke belakang. Tidak ada cara untuk bergerak maju sama sekali. Melihat ada ruang di ruang yang kacau itu, bukannya tidak ada apa-apa, kenapa kita tidak bisa melewatinya? Matt melihat ke depan dengan keras, dan berkata dengan bingung. Lihatlah dengan indera spiritualmu. Seperti yang dikatakan Dev, gumpalan kesadaran ilahi terpancar seketika. Segera, sinar kesadaran spiritual ini menembus perlawanan di depannya dalam sekejap, seolah-olah perlawanan ini tidak dapat menghentikan kesadaran spiritual sama sekali. Dev sangat gembira, dan buru-buru memperluas kesadarannya ke depan. Tapi tepat ketika kesadaran memasuki ruang yang kacau, roh pembunuh yang mengerikan itu memotong kesadaran ilahi dalam sekejap. Tapi Dev sendiri mendapat reaksi balik, dan dia mundur beberapa langkah, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Itu adalah roh pembunuh yang mengerikan. Karena kesadaran bisa masuk, pasti ada ruang. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata. Melihat Dev seperti itu, Matt terlalu takut untuk mencoba. Mereka berdua hanya bisa menatap kosong ke ruang kacau di depan mereka, mengetahui bahwa masih ada ruang di belakang mereka, tetapi mereka tidak bisa masuk. Jika itu periode keluar dari tubuh, dan jiwa bisa keluar dari tubuh, saya juga berpikir saya bisa melewati kekacauan ini. Kata Dev dengan emosi, dia baru dalam tahap transformasi sekarang, dan masih ada jalan panjang sebelum dia berpikir tentang tahap keluar tubuh. Jika dia bisa mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya, Dev dapat dengan mudah melewati perlawanan di depannya, dan kemudian menahan aura pembunuh, dan memasuki ruang kacau untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dev, ada mantra dalam mantra kita yang bisa membuat jiwa orang keluar dari tubuh mereka, tapi efeknya sangat singkat. Bisakah kamu melihat apakah kamu memahami mantra ini? Matt bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia sangat gembira, dan kemudian warisan dari Sekte Tianfu muncul di benaknya, dan berbagai teknik jimat terus muncul di benak Dev. Segera Dev menemukan jimat bukaan jiwa, tetapi jimat bukaan jiwa ini sulit untuk ditarik, dan waktu untuk meninggalkan tubuh akan bervariasi,
tergantung pada kekuatan Master Jimat. Tuan Hu, berikan aku beberapa kertas jimat, saya akan mencoba. Dev mengikuti Matt untuk meminta beberapa kertas jimat, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Matt mengeluarkan kertas jimat dan memberikannya kepada Dev, dan Dev menggantung kertas jimat itu di udara, menggigit jarinya, dan mulai menggambar di atasnya. Saya melihat ujung jari Dev berkedip dengan cahaya merah redup, dan garis-garis mulai muncul di kertas jimat. Bab 1867 Dev menahan napas dan berkonsentrasi, takut akan ada sedikit kesalahan, tapi meski begitu, dia butuh beberapa kali untuk menyelesaikan jimat itu. Saat ini, Dev sudah berkeringat deras dan kehabisan napas. Tuan Hu, jiwaku akan meninggalkan tubuhku sebentar lagi, kamu harus menjagaku, jangan biarkan seseorang mencuri tubuhku. Dev menasihati Matt, jangan khawatir, aku pasti optimis, dan ini di alam rahasia, siapa yang akan mencuri tubuhmu? Matt berjanji. Dev mengangguk, lalu menempelkan jimat itu di tubuhnya, segera tubuh Dev bersinar dengan cahaya merah, dan jiwanya langsung keluar. Dev terlihat sangat bersemangat saat melihat tubuhnya dan Matt, karena dia juga melihat dirinya dari sudut pandang kegunaan. Dev, kamu hanya punya 10 menit, kamu harus ingat, jika kamu tidak kembali dalam 10 menit, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Matt memandangi jiwa Dev dan berkata. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju ruang kacau itu. Kekuatan asli yang kuat langsung ditembus oleh Dev, tanpa perlawanan apapun, wajah Dev penuh dengan senyuman. Hanya berjalan ke depan, roh pembunuh mulai menyerang Dev terus-menerus. Meskipun Dev saat ini hanya jiwa, roh pembunuh masih dapat membahayakan dirinya. Dev tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, menahan semangat membunuh yang ganas, dan terus berjalan menuju kedalaman ruang yang kacau. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama, dia hanya merasa tekanan pada tubuhnya berkurang, dan pemandangan di depannya benar-benar berubah, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Saya melihat ramuan obat langka yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di ruang putih, dan aura di sini ratusan atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari luar. Melihat ramuan obat langka di depannya, Dev tertegun, matanya berbinar. Beberapa tumbuhan ini sudah matang, sementara yang lain baru tumbuh. Dev melihat ginseng liar berusia 1000 tahun memancarkan cahaya keemasan redup, dan mengulurkan tangannya untuk menggali ginseng liar. Hanya saja ketika Dev mengulurkan tangannya, dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia hanyalah roh dan tidak bisa menyentuh apapun sekarang. Melihat harta di depannya, Dev tidak bisa mengambilnya, yang membuatnya menggaruk kepalanya dengan cemas. Segera, Dev, yang diterangi oleh cahaya keemasan, bahkan tidak bisa membuka matanya. Berjalan di sepanjang cahaya keemasan, Dev menemukan bahwa di antara tumbuhan ini, sebuah Polygonum multiflorum yang berumur 10.000 tahun, memancarkan lebih banyak cahaya keemasan yang menyilaukan dari herbal lainnya. Polygonum multiflorum 10.000 tahun. Jantung Dev berdebar kencang. Perlu diketahui bahwa ramuan berusia 1000 tahun sudah sangat berharga, dan jenis ramuan berumur 10.000 tahun ini langka. Tapi Dev hanya bisa menatap kosong, tapi tidak ada cara untuk mengambil ramuan ini. Apakah ini perkebunan peri? Melihat ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, Dev sedikit mengernyit. Di ruang rahasia, begitu banyak ramuan obat tiba-tiba muncul, Dev hanya bisa curiga bahwa yang abadi melakukannya, dan biksu biasa tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Tepat ketika Dev sedang menatap ramuan obat dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba merasa sakit secara fisik, dia dengan cepat memeriksa waktu dan menemukan bahwa waktunya hampir habis. Matt menamparkan tubuh Dev di luar, ini untuk membiarkan jiwa Dev kembali dengan cepat. Dev melirik ramuan obat itu dengan enggan, dan akhirnya harus kembali dengan cara yang sama. Ketika dia kembali, dia juga membawa roh pembunuh yang mengerikan itu. Ketika waktunya hampir habis, jiwa Dev akhirnya kembali ke tempatnya, dan Matt menghela nafas panjang lega saat melihat ini. Kamu nak, mengetahui bahwa waktumu hampir habis, mengapa kamu begitu lama? Apa isinya? Atau tidak ada apa-apa, hanya sampah? Matt bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev terengah-engah, dan tubuhnya sangat sakit. Bab 1868 ini adalah gejala setelah jiwa meninggalkan tubuh. Dev belum mencapai tahap meninggalkan tubuh, menggunakan mantra untuk memaksa jiwa keluar dari tubuh pasti memiliki efek samping. Namun, Dev merasa layak untuk keluar dari tubuhnya kali ini,
dia tidak menyangka ada tempat magis lain di balik pesona di sekitar dunia rahasia. Di ruang kacau itu, Dev hendak berbicara dengan Matt tentang apa yang dilihatnya, tetapi diinterupsi. "Mengapa kalian berdua datang ke sini? Bukankah aku sudah memperingatkan kalian berdua?" Jen menatap Dev dan Matt dengan marah. "Nona Zhou, maaf, kami hanya penasaran untuk datang dan melihat-lihat, kami akan kembali sekarang." Dev meraih Matt dan berlari kembali dengan tergesa-gesa. Kembali ke kamar, Matt tidak sabar untuk bertanya lagi, apa sebenarnya yang ada di ruang yang kacau. Dev melirik keluar jendela, lalu memberitahu Matt apa yang dilihatnya. Kali ini, Matt terkejut, matanya melebar, dan dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya. "Apakah itu semua ramuan obat yang berharga? Dan Polygonum multiflorum? Kamu anak tidak bisa berbohong padaku, mengapa itu tidak terlihat nyata bagiku?" Matt tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. "Tuan Hu, apa untungnya bagi saya untuk berbohong kepada Anda, itu benar sekali." Dev berkata dengan tulus, "Hei, bukankah kita akan kaya? Jika kita berdua menemukan cara untuk melewati pesona, bahan obat itu akan menjadi milik kita." Matt tampak bersemangat, tetapi senyumnya menghilang dengan cepat dan dia berkata, "Katakan padaku, apakah Sekte Roh Iblis juga tahu tentang tempat ini, jadi mereka tidak membiarkan kita mendekat?" "Ada kemungkinan lain. Ini adalah tempat sumber daya dari Sekte Roh Iblis. Dengan begitu banyak orang di Sekte Roh Iblis, mereka selalu mengandalkan sumber daya untuk berkultivasi. Kamu juga telah melihat bahwa alam rahasia dari Sekte Roh Iblis terlalu kecil dan tidak memiliki sumber daya apapun." Dev juga agak setuju dengan kata-kata Matt, tetapi jika itu benar-benar tempat sumber daya dari Sekte Roh Iblis, maka pasti ada ahli di Sekte Roh Iblis. "Ketika saya melihat kepala Sekte Iblis besok, saya akan mencari tahu apakah tempat itu adalah sumber dari Sekte Iblis." Selama Dev bertemu dengan penguasa dari Sekte Iblis, dia harus mengetahuinya setelah mengujinya. Keesokan paginya, setelah Dev dan Matt makan malam, Jen datang mencari Dev. Dikatakan bahwa master dari Sekte Roh Iblis bertemu dengan Dev, sementara Matt sedang menunggu di kamar. Melihat Jen datang dengan David Song, ekspresi Matt menjadi jelek. "Ada perasaan bahwa istri saya telah diculik oleh pria lain. Tuan Chen, master sekte kami ingin bertemu." Setelah melihat Dev, David Song berkata dengan sopan, "Wakil sekte Song, silahkan memimpin jalan." Dev juga berkata dengan sopan. Meskipun Dev selalu mewaspadai Sekte Roh Iblis, tetapi David Song ini selalu sopan, dan Dev tidak bisa menjaga wajah dinginnya. Sekelompok orang berjalan ke aula terbesar di tengah. Saat ini, sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di aula, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak ramah, dengan ekspresi membunuh yang samar di tubuh mereka. Melihat orang-orang ini, Dev agak skeptis, bagaimana David, yang sopan dan ilmiah seperti seorang sarjana, berhasil menjadi wakil ketua sekte. "Tuan Chen, duduk dulu, saya akan mengundang master sekte keluar." Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan Dev menemukan kursi dan duduk. Merasakan tatapan tidak ramah dari selusin orang di sekitarnya, Dev tidak takut atau tersentak sama sekali, dan menyapu orang-orang ini dengan tatapannya. "Kamu Dev." Ini, seorang pria berjubah hijau tua berdiri dan bertanya pada Dev. "Ya," Dev mengangguk. "Saya mendengar bahwa Anda bertarung melawan aliansi seni bela diri sendirian, dan membunuh beberapa pemimpin aliansi seni bela diri, membuat aliansi seni bela diri berantakan. Apakah itu benar?" Pria itu bertanya. Bab 1869, bukannya ayam dan anjing gelisah, tapi sekarang tidak ada aliansi seni bela diri di Kyoto. Dev berkata dengan santai. Setelah Dev selesai berbicara, orang-orang di sekitar tidak terkejut, tetapi semuanya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu benar-benar terlalu muda, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menghancurkan aliansi seni bela diri? Izinkan saya memberitahu Anda, aliansi seni bela diri hanyalah kedok. Jika pihak lain ingin mempertahankan aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri lain akan muncul di Kyoto sekarang." Pria itu tertawa, dengan sedikit jijik di matanya. Dalam pandangan mereka, Dev masih terlalu muda untuk memahami apapun, apalagi bahaya di masyarakat. Menghadapi tatapan menghina pria itu, Dev tidak marah, tetapi sedikit tersenyum dan berkata, "Jika satu muncul, saya akan menghancurkan satu lagi. Jika dua muncul, saya akan menghancurkan keduanya." Itu benar-benar nada yang besar.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak sepertimu bisa seberuntung itu sehingga kamu bisa mendapatkan tubuh iblis darah. Dikabarkan bahwa kamu adalah generasi muda nomor 1 di dunia bela diri. Aku hanya merasa gatal dan ingin mencobanya. Saat dia mengatakan itu, pria itu membuka tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangan pria itu, dan kemudian cahaya pedang itu meledak. Lurus ke arah alis Dev. Ini bukan kompetisi, ini untuk nyawa Dev. Wajah Dev langsung menjadi sangat dingin. Cahaya pedang yang tajam menusuk Dev, tetapi Dev bersandar, dan kemudian meluncur mendekati tanah, menghindari pedang. Cahaya pedang menebas kursi Dev, langsung menghancurkan kursi itu berkeping-keping. Dev dengan lembut menopang tanah dengan kedua tangan, dan langsung berdiri. Kamu mencari kematian. Dev memandang pria itu dengan dingin, dan berkata dengan nada dingin. Nak, ini adalah sekte roh iblis, jangan malu untuk mengatakannya, kamu pikir kita semua takut. Pria itu mencibir, sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev. Deacon Lu, Tuan Chen diundang oleh Master Sekte, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Melihat ini, Jen buru-buru berkata kepada pria itu. Jen, ini urusanku, kamu tidak perlu memberitahuku apa yang harus dilakukan. Ketika saatnya tiba, aku hanya akan menggunakan tuanku untuk menghukumnya. Hari ini aku ingin belajar beberapa trik dari orang ini. Deacon sama sekali tidak mendengarkan bujukan Jen, dan kemudian bergegas menuju Dev lagi dengan pedangnya. Mata Dev sedikit menyipit, dia tahu bahwa orang ini pasti mendapat instruksi tuannya. Jika dia kalah dan terluka, Sekte Roh Iblis akan menang dalam negosiasi dan kerjasama. Tetapi jika Deacon dikalahkan, penguasa dari Sekte Iblis akan membuat rencana lain. Memikirkan hal ini, Dev tidak menahan diri lagi, dan meraih ke depan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Begitu pedang pembunuh naga muncul, seluruh aula bersinar dengan cahaya. Dan aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga juga mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga Dev menjadi lebih kuat setelah menyerap roh pedang dari makam pedang. Pada saat ini, pedang pembunuh naga dan roh pedang sudah cukup untuk melawan satu sisi. Ketika Deacon melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dia juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak berhenti, dan pedang panjang di tangannya langsung menusuk Dev. Dev mendengus dingin, dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus kehampaan secara instan, dan menebas pedang panjang Deacon dengan keras. Dentang, setelah suara keras, Deacon menemukan bahwa pedang panjang di tangannya telah dipotong menjadi dua. Kali ini, Deacon tercengang, menyaksikan dengan tak percaya. Tahukah Anda, pedang panjang di tangannya juga merupakan pedang yang berharga, ditempa setelah 79 hari, menempa besi seperti lumpur. Tapi sekarang, itu dengan mudah dipotong oleh pedang pembunuh naga Dev. Saat Deacon tertegun, energi pedang Dev tidak berhenti. Setelah memotong pedang panjang di tangan Deacon, dia membalikkan momentum. Bab 1870 Sikat. Sebelum Deacon dapat bereaksi, dia menemukan bahwa lengan kanannya yang memegang pedang panjang jatuh langsung ke tanah. Karena kecepatannya sangat cepat sehingga darah bahkan tidak sempat mengalir keluar, hanya lengan yang patah ditutupi dengan bunga putih. Sedetik kemudian, darah dari lengan yang terpotong menyembur keluar, dan rasa sakit yang luar biasa membuat Deacon berteriak. Semua orang tercengang saat melihat ini, bahkan Jen merasa sedikit tidak percaya. Pedang pembunuh naga di tangan Dev diangkat, dan ujung pedang menunjuk langsung ke alis Deacon. Selama Dev menusuk dengan keras saat ini, Deacon pasti akan langsung mati di tempat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar langsung berdiri, semuanya memancarkan niat membunuh, menutupi Dev. Tapi Jen terkejut, dan buru-buru melangkah maju ke Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda harus tenang. Jika Anda membunuh Deacon saat ini, maka tidak ada ruang untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Iblis kami. Pada saat itu, jangan mencoba untuk menyelamatkan pacarmu. Dev mendengar bahwa Jen menyebut Yuki, dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Deacon memelototi Dev, duduk di kursi, dan membalut lukanya. Saat ini, David keluar, dan di samping David, ada seorang pria bertopeng. Topeng di wajah pria itu terbuat dari perunggu, dan ada hiasan cincin di sekelilingnya, yang terlihat sedikit lucu. Dev tidak mengerti, mengapa penguasa dari Sekte Iblis memakai topeng. Apakah karena Anda takut orang akan melihatnya? Tuan Chen, wajah ketua sekte kita terluka bertahun-tahun yang lalu,
itu sebabnya dia memakai topeng. Jen mengikuti Dev dan menjelaskan dengan suara rendah. Ada apa ini? David melihat darah di tanah dan lengan Daekon yang patah, wajahnya menjadi dingin, dan dia bertanya. Wakil Ketua, Deacon yang ingin bersaing dengan Tuan Chen dalam keterampilan pedang, dan secara tidak sengaja terluka. Jen melangkah maju dan menjawab. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Sekte, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Sekelompok sampah, keluar dari sini. Selain itu, gunakan bedak pengatur tulang untuk menyambungkan lengan yang patah. David menegur dengan tajam. Orang-orang itu semua tidak berani berbicara, mengangguk dan mundur, sementara Deacon juga mengambil lengannya yang terputus dan meninggalkan aula. Jen, kamu juga keluar. David melambaikan tangannya. Baik, Jen mengangguk dan pergi. Tuan Chen, silakan duduk. David memasang wajah tersenyum dan memberi isyarat undangan. Dev duduk di tempat pertama, sangat dekat dengan raja dari Sekte Iblis, tetapi Dev tidak bisa merasakan aura dari ketua Sekte Iblis. Mungkinkah Master dari Sekte Iblis terlalu kuat sehingga menyembunyikan auranya, sehingga dia tidak bisa mendeteksinya? Dev sangat bingung. Tuan Chen, saya mengundang Anda ke sini kali ini karena saya ingin bekerja sama dengan Anda. Anda hanya perlu memberi kami tubuh iblis darah, dan Sekte Roh Iblis kami dapat membantu Anda dan menyelamatkan pacar Anda. Kepala Sekte Iblis berbicara, tapi suaranya agak serak, seperti suara yang dipaksa keluar. Aku bisa memberimu tubuh iblis darah, tapi bagaimana kamu membuatku percaya bahwa kamu bisa membantuku menyelamatkan pacarku? Dev bertanya dengan santai. Pacarmu terkunci di alam rahasia sekarang. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa aliansi seni bela diri berada di belakang Sekte Hati Iblis. Kedua sekte kami berasal dari garis yang sama, tetapi kemudian berpisah karena ide yang berbeda. Jadi aku tahu cara membuka dunia rahasia Sekte Hati Iblis, tetapi kamu harus menemukan lokasi dunia rahasia itu sendiri. Kepala Sekte Roh Iblis berkata. Setelah mendengar ini, Dev mencibir dan berkata, satu-satunya cara Anda dapat membantu saya adalah membuka dunia rahasia. Tampaknya Anda menang banyak dari saya. Tahun 1871 sampai tahun 1880 PKN Bab 1871 Kepala Sekte Iblis terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Dev bertanya, sekarang energi spiritual akan pulih, tetapi di mana tempat pemulihannya? Semua orang mencarinya, tetapi saya dapat memberitahu Anda sekarang, di mana tempat pemulihannya. Jika Anda membuat pengaturan sekarang, Anda pasti akan mendapat manfaat besar di masa depan. Kepala Sekte Iblis berkata, jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan pergi. Jika kamu tidak bermanfaat, tidak mungkin aku memberimu tubuh iblis darah. Dev berkata terus terang, itu Pulau Penglai, tempat aura pertama kali pulih adalah Pulau Penglai, itulah sebabnya iblis darah menyegel tubuhnya di Pulau Penglai. Kepala Sekte Iblis takut Dev benar-benar akan pergi, jadi dia buru-buru berkata. Pulau Penglai. Dev terkejut sesaat, dan alisnya sedikit mengernyit. Pantas saja Pulau Penglai sering mendapat penglihatan baru-baru ini, Hayden dan yang lainnya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi mereka harus kembali ke Kyoto. Tampaknya ini harus menjadi pendahulu pemulihan energi spiritual. Itu saja, tanya Dev pura-pura tidak tertarik. Ya, hanya itu yang bisa kuberikan padamu, Kepala Sekte Iblis berkata. Lupakan saja, menurutku itu terlalu tidak ekonomis. Kerja sama di antara kita membutuhkan keadilan. Aku menyerahkan tubuh iblis darah, tetapi kamu tidak bisa memberiku apa-apa. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika aku menyerahkan tubuh iblis darah ke Sekte Hati Iblis, mungkin mereka akan melepaskan pacarku, dan aku tidak perlu menemukan tempat rahasia mereka sendiri. Kata Dev perlahan, lalu apa yang kamu inginkan? Tuan dari Sekte Roh Iblis tampak sedikit cemas. Dia mungkin sangat takut Dev akan memberikan tubuh iblis darah ke Sekte Hati Iblis. Aku ingin sumber daya, ramuan obat berharga yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak sulit bagi sekte sepertimu di alam rahasia. Dev tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Dev tidak bisa melihat ekspresi kepala Sekte Iblis, tapi ekspresi David menjadi sangat jelek. Apa yang dikatakan Dev hanyalah untuk menguji mereka dan melihat apakah tempat yang dia temukan adalah tanah sumber daya dari Sekte Roh Iblis. Tapi melihat ekspresi David, sepertinya tidak. Tuan Chen, saya harap Anda akan tahu nilai ramuan 10.000 tahun.
Itu tidak berarti itu tersedia. Kami telah tinggal di tempat rahasia, dan sumber daya sangat langka. Di mana kami dapat menemukan tumbuhan obat yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Saya harap Tuan Chen melanjutkan dari kenyataan dan tidak dengan sengaja mempermalukan kami. David mengikuti Dev dan menjelaskan. Melihat David, Dev jelas tidak mempercayainya, jadi dia bertanya, ada begitu banyak orang di sekte roh iblis Anda, karena tidak ada sumber daya di dunia rahasia, dari mana sumber daya kultivasi berasal? Sejujurnya, Tuan Chen, banyak sumber daya kami dibeli dari luar untuk mendukung kultivasi para murid dari sekte roh iblis. Dev mengerutkan kening, karena kamu tidak berbicara dengan tulus, maka jangan berbicara tentang kerja sama hari ini, itu tidak ada artinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat ini, David bergegas maju untuk menghentikan Dev dan berkata, Tuan Chen, bagaimana Anda mengatakan itu? Saya sama sekali tidak berbohong kepada Anda. Apakah kamu pikir aku bodoh? Sumber daya saat ini sangat mahal dan langka. Keluarga mana yang mau menjual sumber daya dan telah membesarkan sekte roh iblismu selama bertahun-tahun? Jelas sekte roh iblis Anda memiliki sumber dayanya sendiri, tetapi Anda tidak mempercayai saya, jadi Anda berbohong kepada saya. Setelah Dev menyelesaikan analisisnya, dia berbalik ke samping dan terus berjalan keluar. Tuan Chen, tunggu sebentar, David menghentikan Dev, dan kemudian matanya berkilat karena malu. Tetapi akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, sejujurnya, Tuan Chen, sekte roh iblis kita tidak memiliki sumber daya apapun, tetapi leluhur mewariskan peta. Setelah ramuan obat yang berharga lahir, itu akan ditampilkan di peta. Selama bertahun-tahun, sekte iblis kami telah memperoleh banyak sumber daya sesuai dengan instruksi peta. Bab 1872. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik, dia tidak tahu bahwa ada peta seperti itu di dunia. Mungkinkah peta itu sama dengan radar, yang bisa memindai lingkungan sekitar? Wakil Kerusong, bisakah kamu menunjukkan peta itu kepadaku? Dev bertanya. Oke, David mengangguk, kali ini tanpa ragu. Sekarang dia memilih untuk memberitahu Dev, dia membuat rencana untuk memberitahu Dev segalanya. David memimpin Dev ke bagian belakang aula utama, tetapi master dari sekte iblis tidak bergerak atau berbicara. Hal ini membuat Dev merasa sedikit terkejut. David, seorang wakil ketua sekte, bertanggung jawab atas masalah yang begitu penting. Apakah master sekte punya pendapat? Saat melewati tuan dari sekte iblis, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali lagi, kecuali bahwa dia tidak bisa merasakan nafasnya, dia tidak melihat ada yang salah dengan yang lain. Dev mengikuti David ke sebuah ruang rahasia, hanya untuk melihat bahwa luas ruang rahasia itu sangat besar, lebih dari 100 meter persegi. Dan di salah satu dinding ruang rahasia, ada peta yang digambar dengan sangat detail, bahkan bunga dan tumbuhan di peta itu seperti aslinya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda mungkin mengira itu adalah gambar yang diputar di layar lebar. Dev melihatnya dan menemukan bahwa meskipun petanya besar, area yang digambar tidak besar, hanya ratusan mil di sekitar kota Nanhu yang tergambar di atasnya. Kamu mengandalkan peta ini untuk mendapatkan sumber daya. Dev sangat terkejut, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang peta ini. Itu benar, selama ada ramuan obat berharga yang berumur lebih dari 1000 tahun di sekitar sini, lokasinya akan segera ditampilkan. David Song mengangguk, benar-benar aneh. Dev melihat dengan hati-hati lagi, dan bahkan menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kalau begitu kamu pergi untuk merebut sumber daya, bukankah kamu akan berkonflik dengan keluarga Zeng? Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga Deng. Dev sangat bingung, sekte roh iblis pasti telah memperoleh banyak sumber daya untuk sekte sebesar itu, jadi apakah ada orang dari keluarga Deng yang menghentikannya? Mengetahui bahwa sumber daya ini sangat berharga bagi siapapun. Ada sangat sedikit konflik, karena kita dapat memperoleh lokasi sumber daya di tempat pertama, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengambilnya. Keluarga Zeng di Nanhu bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan jika mereka mendapatkan informasinya, kita pasti sudah mengambil sumber dayanya saat mereka pergi ke sana. David menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, dia juga berpikir itu masuk akal. Lagi pula, sekte roh iblis memiliki peta seperti itu, seperti memiliki radar. Bagaimana orang lain bisa membandingkannya dengan sekte iblis? Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkan sumber dayanya,
aku tidak bisa hanya mengandalkanmu untuk membuka mulutmu dan memberimu tubuh iblis darah. Aku harus mendapatkan beberapa keuntungan, kan? Dev bertanya pada David. Tidak masalah. Menurut aturan sebelumnya, pasti akan ada sumber daya yang besar dalam periode terakhir. Tidak peduli betapa berharganya ramuan itu, kami akan memberikannya kepada Tuan Chen. Bagaimana menurutmu? David bertanya. Oke, jika menurutku itu pantas, aku akan memberimu tubuh iblis darah. Dev mengangguk. Bagaimanapun, tubuh fisik iblis darah ada padanya, dan selain digunakan sebagai tameng, itu juga memiliki kegunaan lain. Yang paling penting adalah Dev juga ingin menyelamatkan Yuki dengan bantuan Sekte Roh Iblis. Yuki telah dipenjara begitu lama, Dev sudah sangat cemas. Hanya saja saya mencoba berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Berangkat dari ruang rahasia, David memanggil Jen dan memintanya untuk tinggal bersama Dev selama ini. Setelah Jen mengikuti Dev pergi, David, yang awalnya tersenyum, langsung menjadi dingin. Apakah menurutmu dia akan benar-benar mempercayaimu dan memberimu tubuh iblis darah? Pada saat ini, dari belakang aula utama, seseorang yang mengenakan jubah hitam keluar dan bertanya pada David. Bab 1873, jika dia ingin menyelamatkan pacarnya, dia pasti akan melakukannya, tetapi sumber daya yang akan muncul baru-baru ini, saya khawatir itu akan diberikan kepadanya. David berkata dengan wajah muram. Anak ini terlalu memberontak, tapi jika bisa memanfaatkannya dengan baik, dia mungkin bisa menjadi penolong yang baik. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan. Aku akan menemukan cara untuk menggunakannya. Kamu harus pergi secepat mungkin, agar tidak ketahuan. David mendesak pria berbaju hitam itu untuk segera pergi. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Saat energi spiritual pulih, iblis kita akan bangga. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya di udara, dan cahaya terang bersinar. Pria berbaju hitam dengan cepat menghilang ke dalam cahaya. Setelah pria berbaju hitam pergi, David melirik Master Sekte Iblis yang tidak bergerak, dan perlahan melangkah maju untuk melepas topeng Master Sekte Iblis. Dan di balik topeng itu, ada tengkorak tanpa daging dan darah sedikit pun. Setelah Jen mengirim Dev ke kediamannya, dia berkata kepada Dev, Tuan Chen, jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Deacon Lu adalah seorang sedikit ceroboh. Jen meminta maaf atas serangan Deacon pada Dev. Itu bukan salahmu. Dev tersenyum ringan. Dia tahu bahwa status Jen di Sekte Roh Iblis tidak tinggi, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Kalau begitu Tuan Chen, istirahatlah lagi, aku tidak akan mengganggumu. Seperti yang dikatakan Jen, dia akan pergi. Saat ini, Matt sudah menunggu di depan pintu, dan segera membuka pintu dan berkata kepada Jen, Nona Zhou, masuk dan mengobrolah sebentar. Melihat Matt, Jen hanya memutar matanya, dia tahu bahwa jika dia masuk, dia pasti akan dimakan seperti tahu oleh Matt. Tetapi ketika Jen hendak berbalik dan pergi, Dev tiba-tiba memanggil Jen, Nona Zhou, sudah berapa lama Anda bergabung dengan Sekte Roh Iblis ini? Jen menoleh untuk melihat Dev dan berkata, Tuan Chen, mengapa Anda ingin tahu? Oh, saya hanya berpikir bahwa kita akan menjadi hubungan kerjasama di masa depan, dan saya ingin lebih mengenal satu sama lain. Dev menjelaskan. Jen tersenyum kecil dan berkata, saya sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Saya dibawa ke sini ketika saya berumur belasan tahun. Bagaimana menurutmu bergabung dengan Sekte Roh Iblis? Atau apakah mereka menganiayamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Sekte Roh Iblis kami tidak pernah memaksa orang lain untuk bergabung. Hanya saja ketika saya berumur belasan tahun, seluruh keluarga saya diburu oleh musuh. Belakangan, orang tua saya tewas, dan seorang anggota Sekte Roh Iblis menyelamatkan saya. Lalu dia membawa saya ke Sekte Roh Iblis. Jen menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia tampak sedikit malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jen akan memiliki masa lalu yang menyedihkan. Nona Zhou, saya minta maaf, Dev merasa sangat malu mengungkit masa lalu Jen yang menyakitkan. Tidak masalah, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan aku menjalani kehidupan yang baik di sini. Meskipun orang luar menyebut kami iblis, aku merasa hangat di sini. Dan saya telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun,
Tuan kami selalu mengajari kami untuk mengolah tubuh dan pikiran kami, dan tidak kehilangan pikiran asli kami karena kultivasi. Latihan yang kita latih, jika kita memiliki terlalu banyak konsentrasi dan keserakahan, kita akan ditelan oleh latihan dan menjadi brutal dan kejam, sehingga banyak orang yang salah paham dengan kita. Setelah kamu datang, apakah kamu melihat orang-orang dari sekte iblis kami berbeda dari yang kamu bayangkan? Ketika Jen memperkenalkan sekte roh iblis, matanya penuh kebanggaan. Ya, benar-benar berbeda. Dev mengangguk. Meskipun ketika Deacon melihat Dev, dia menemukan kesalahan dan bersaing dengan Dev, dan langkah pertama adalah langkah yang mematikan. Bab 1874. Tetapi orang-orang itu tidak memiliki roh jahat di tubuhnya. Dan orang-orang berjubah hitam dari aliansi seni bela diri, semuanya memiliki jiwa dan roh jahat di tubuh mereka. Mungkin karena perbedaan ide dari kedua sekte iblis itulah mereka benar-benar terpisah. Dev merasa bahwa dia benar-benar harus memeriksa kembali apa yang disebut pembudidaya jahat dan iblis di masa depan. Sebenarnya, Tuan kami adalah orang yang paling penyayang yang pernah saya temui. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa dia seperti seorang ayah. Ada pemujaan di mata Jen. Melihat penampilan Jen, Dev sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte Anda memakai topeng, dan dia berbicara dengan aneh. Tidakkah Anda merasa bahwa apa yang Anda katakan begitu baik? Itu karena kamu belum pernah melihat Master Sekte kami. Sebelumnya, Master Sekte kami dulu terlihat lebih sopan daripada wakil sekte saat ini. Hanya saja kebakaran 5 tahun lalu merusak wajah Tuan kami, dan temperamen Raja telah banyak berubah. Sejak itu, saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Tuan lagi. Saat Jen membicarakan kejadian ini, jelas ada sedikit kesedihan di wajahnya. Bukanlah wakil sektemu belum terlalu tua di sekte roh iblismu. Dev melihat bahwa David belum terlalu tua, tapi dia bisa menjadi wakil raja dari sekte iblis. Dan melihat penampilan David hari ini, sepertinya dia memiliki kekuatan lebih dari sang penguasa. Jadi Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil pemimpin kami baru berada di sini selama 6 tahun, lebih baru dari saya, tetapi wakil sekte kami sangat cakap. Sejak kecelakaan master kami telah menunjuknya sebagai wakil sekte untuk membantu mengelola urusan sekte roh iblis. Kata Jen. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. David juga menghormatinya, dan tampak sangat tulus, dan memberitahu Dev semua rahasia sekte iblis. Tapi Dev selalu merasa bahwa David sangat bingung, tapi dia tidak bisa melihatnya. Kemampuan apa yang luar biasa, bukankah hanya tampan? Sekilas, dia terlihat seperti anak laki-laki dengan wajah tampan. Melihat Jen memuji David, Matt di samping langsung menjadi tidak senang, jadi dia mendengus dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jen sedikit mengernyit, dan menatap Matt dengan marah. Melihat ini, Dev buru-buru berkata kepada Jen, Nona Zhou, maaf, kami akan istirahat. Setelah selesai berbicara, Dev membawa Matt dan pergi. Aku melihat bocah kecil itu pasti bukan orang baik. Gadis konyol ini pasti telah ditipu. Melihat Jen sangat peduli pada David, Matt tampak sangat cemburu. Oke, apakah aku ditipu atau tidak, itu urusan orang lain, tapi David itu, aku selalu merasa ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa itu. Dev sedikit mengernyit. Apa, bukankah kita membicarakannya hari ini? Apakah tempat itu sumber daya dari sekte roh iblis? Melihat Dev seperti itu, Matt bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, sekte iblis tidak memiliki sumber daya apapun, tetapi mereka memiliki peta yang sangat ajaib. Kemudian Dev memberitahu Matt dengan hati-hati tentang urusannya di aula. Sungguh luar biasa bahwa ada peta ajaib di dunia ini. Setelah Matt mendengarnya, dia juga berteriak kaget. Peta semacam ini yang dapat memprediksi pertumbuhan-tumbuhan obat yang berharga sama sekali tidak pernah terdengar. Dev tinggal di alam rahasia bersama Matt selama 1 hari lagi, mereka berdua sangat bosan. Lagi pula, alam rahasia terlalu kecil dan pada dasarnya tidak ada apa-apanya, jadi mereka berdua berencana untuk keluar dan bermain-main di kota Nanhu 2 kali. Alasan penting lainnya mengapa Dev ingin pergi ke kota Nanhu adalah karena dia ingin tahu apakah Angelo Zheng benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap keberuntungan sebuah kota. Setelah mendapat izin, Jen membawa Dev dan Matt keluar dari alam rahasia, lalu tiba di kota Nanhu.
Bab 1875 Jen membawa Dev dan Matt mengelilingi kota Nanhu untuk waktu yang lama. Kota Nanhu sangat kecil, dan mereka hampir mengelilingi seluruh kota Nanhu dalam waktu setengah hari. Aku terlalu lelah, kalian berdua berkeliling, aku akan mencari tempat istirahat. Matt menemukan alasan dan segera pergi. Sekilas Dev tahu apa yang dilakukan Matt, pria ini tidak bisa melakukannya tanpa seorang wanita. Jen juga tampaknya tahu apa yang akan dilakukan Matt, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah pria begitu memikirkan hal semacam itu? Lihatlah tatapan cabul itu, kata-kata Jen membuat Dev langsung malu, terbatuk ringan dan berkata, Nona Zhou, tidak semua pria seperti Tuan Hu, saya masih perjaka, kata-kata Dev langsung mengejutkan Jen, dan dia memandang Dev dengan tidak percaya, kamu punya begitu banyak wanita dan pacar di sekitarmu, bukankah kamu? Tidak, sama sekali tidak masalah. Aku selalu merasa hal semacam itu suci, dan aku harus menunggu sampai aku menikah. Dev melambaikan tangannya berulang kali dan berkata. Melihat Dev seperti itu, Jen tiba-tiba terkekeh. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam masyarakat seperti ini, akan ada pemuda sederhana seperti Anda. Jika bukan karena saya sudah memiliki kekasih, saya benar-benar akan mengejar kamu, kekasihmu, David itu kan? Dev bertanya langsung. Jen sedikit tersipu, lalu mengangguk, ya, wakil sekte kami memperlakukan saya dengan sangat baik. Melihat tatapan malu-malu Jen, Dev tidak tahu mengapa dia selalu memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia masih tidak bisa melihat melalui David itu, dan selalu merasa bahwa David bukanlah seperti yang terlihat di permukaan. Dev berjalan dan mengobrol dengan Jen, dan segera siang, dan mereka berdua menemukan tempat untuk makan. Di kota perbatasan kecil ini, meskipun tidak ada hotel kelas atas seperti kota besar, itu juga memiliki makanan khasnya sendiri. Jen memesan satu meja besar berisi piring, dan semuanya terlihat bagus. Apakah kamu sering makan di sini? Dev bertanya. Jen menggelengkan kepalanya, aturan sekte roh iblis kami sangat ketat, dan kami tidak dapat meninggalkan dunia rahasia begitu saja, tetapi karena posisi saya harus sering keluar dari dunia rahasia, dan saya sudah makan di sini 2 kali. Namun, anggota lain dari sekte roh iblis kami tidak pernah melangkah keluar dari dunia rahasia setelah bergabung dengan sekte roh iblis. Apa perbedaan antara itu dan penjara? Dev tidak bisa menahan tawa, terjebak di tempat sekecil itu, dan tidak dapat mengambil satu langkah pun. Rasanya seperti masuk penjara. Sebagai seorang kultivator, bukankah seharusnya kamu mengabaikan urusan duniawi dan mengabdikan diri untuk berkultivasi? Faktanya, ketua sekte melindungi mereka dengan tidak mengizinkan orang di sekte untuk masuk dan keluar dari alam rahasia sesuka hati. Sekarang setelah aura langit dan bumi di dunia ini habis, tidak cocok lagi bagi para kultivator untuk bertahan hidup. Apalagi menurut hukum langit dan bumi, jika kita tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan hanya kita tidak akan dapat meningkatkan basis kultivasi kita, tetapi kita bahkan mungkin mengalami kemunduran, dan bahkan tubuh kita akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jika tidak, semua kultivator akan keluar dari alam rahasia, dan tidak akan ada apapun di dunia seni bela diri di dunia ini. Tapi energi spiritual akan segera dihidupkan kembali, mungkin pertempuran akan dimulai lagi, ada sedikit kekhawatiran di mata Jen. Saatnya energi spiritual pulih, dan pertempuran untuk sumber daya akan dipentaskan lagi. Tidak peduli ras peri atau ras iblis, mereka akan melakukan apapun untuk keuntungan mereka sendiri. Sebenarnya, hidup seperti ini bagus. Jika energi spiritual benar-benar pulih, itu akan menjadi malapetaka bagi orang biasa. Dev bahkan dapat membayangkan bahwa ketika aura dipulihkan kembali, berbagai alam rahasia akan terbuka, dan seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, orang-orang biasa tidak akan berarti apa-apa selain semut di mata para kultivator ini. Tidak berharga. Bab 1876, ini mungkin takdir. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Takdir tidak bisa menghindarinya. Faktanya, Jen tidak ingin mengambil langkah itu, karena yang akan dia hadapi adalah kehilangan nyawa dan pertempuran tanpa akhir. Ngomong-ngomong, Nona Zhou, sekte roh iblismu dan sekte hati iblis di belakang aliansi seni bela diri berada di garis yang sama. Mengapa orang-orang mereka bisa berjalan di dunia ini sesuka hati, tetapi mereka tidak dikendalikan oleh hukum langit dan bumi? Dev bertanya dengan heran. Ternyata Dev selalu berpikir bahwa hukum langit dan bumi hanya lebih unggul dari mereka yang membudidayakan keabadian, dan tidak ada batasan bagi mereka yang membudidayakan setan.
Tapi sekarang sepertinya Sekte Roh Iblis jelas-jelas sedang dibatasi, jadi idenya salah. Sekte Hati Iblis juga dibatasi. Jika tidak, jika kamu begitu memprovokasi aliansi seni bela diri, mengapa Sekte Hati Iblis tidak mengirim master untuk membunuhmu? Aliansi seni bela diri tidak lain adalah juru bicara dari Sekte Hati Iblis di dunia sekuler, dan orang-orang mereka semua dirasuki oleh roh. Hukum langit dan bumi tidak memiliki cara untuk membatasi roh tanpa tubuh, jadi Sekte Hati Iblis menggunakan celah ini untuk membuat para muridnya bunuh diri, dan kemudian menjadi jiwa untuk datang ke dunia sekuler. Namun, metode ini memiliki kerugian yang fatal, yaitu kekuatan kepemilikan jiwa akan sangat berkurang, dan tidak semua orang bisa menjadi inang, dan pemilihan inang juga sangat keras. Sekte Hati Iblis telah menghabiskan banyak materi untuk menata seluruh dunia sekuler sebelum energi spiritual pulih. Hanya saja cara mereka membunuh 1000 musuh dan mengalahkan diri sendiri 800 terlalu kejam, Jen menjelaskan kepada Dev secara detail. Tetapi Dev terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Hati Iblis akan melakukan hal seperti itu, membiarkan murid-muridnya bunuh diri, hanya untuk menciptakan jiwa. Tetapi pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat bahwa di alam rahasia Sekte Roh Iblis, jiwanya melewati ruang yang kacau tanpa terhalang oleh kekuatan misterius itu. Tampaknya kekuatan itu adalah kekuatan hukum surga dan bumi. Tapi segera, Dev sepertinya menemukan masalah. Status Jen di Sekte Roh Iblis tidak tinggi, jadi bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal? Masuk akal bahwa pemulihan energi spiritual dan tata letak Sekte Hati Iblis semuanya rahasia. Bagaimana Jen tahu? Nona Zhou, bolehkah saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda tahu begitu banyak? Dev bertanya dengan tatapan bingung. Ketika Dev bertanya, Jen menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara. Dengan statusnya, masuk akal jika dia seharusnya tidak tahu banyak. Tapi sekarang Dev mulai curiga, dan Jen tidak bisa menyembunyikan apapun. Tuan Chen, saya memperlakukan Anda sebagai teman. Itulah mengapa saya memberitahu Anda begitu banyak tanpa sadar. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan beritahu Tuan, ya. Jen menatap Dev dengan wajah memohon. Nona Zhou, jangan khawatir, karena kamu memperlakukanku sebagai teman, bagaimana aku bisa mengkhianati temanku, Dev mengangguk. Jen ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, karena Tuan Chen bertanya, izinkan saya memberitahu Anda. Faktanya, yang saya tahu hanyalah apa yang dikatakan wakil sekte kepada saya. Wakil sekte kami tampaknya mengenal Sekte Hati Iblis dengan sangat baik, dan memberitahuku banyak hal. Kamu tidak boleh mengatakannya, atau ketua sekte pasti akan menghukum wakil sekte jika dia tahu. Nona Zhou, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dev meyakinkan, tapi Dev masih tidak mengerti, mengapa David Song mengatakan ini kepada Jen. Bahkan jika keduanya sekarang adalah pacar, tidak perlu membicarakan hal ini, kan? Lagi pula, dalam lingkungan seperti itu, semakin banyak Anda tahu, semakin berbahaya. Jika David Song memikirkan Jen, dia tidak akan menceritakan hal-hal ini padanya. Nona Zhou, saya masih tidak mengerti, lalu wakil sekte Song, mengapa Anda memberitahu Anda semua ini? Setelah kamu mengetahui rahasia ini, tidak ada gunanya bagimu, kan? Dev bertanya, bab 1877 Jen, sedikit tersipu, dan berkata, wakil sekte kami sedang mabuk waktu itu, dan dia datang ke kamarku untuk memberitahuku, dan dia juga berkata bahwa dia akan memberiku kehidupan yang tak terbayangkan di masa depan, mabuk, pergi ke kamarmu. Apakah kamu sudah wiwi? Dev memandang Jen, yang membuat wajah Jen semakin merah. Aku sudah wiwi dengan wakil sekte, Jen menunduk dan berkata dengan suara rendah. Dev tersenyum canggung, tidak bertanya lagi, dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mulai makan. Ketika Dev sedang makan bersama Jen, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah seseorang sedang menatapnya dari belakang. Dev sedikit mengernyit, dan kesadarannya langsung menghilang, tetapi segera senyum muncul di sudut mulut Dev, dan dia menarik kembali kesadarannya. Tuan Chen, ada apa denganmu? Jen memandang Dev sambil mengerutkan kening sebentar, tertawa sebentar, jadi dia bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, ayo makan, kurasa beberapa orang menunggu dengan tidak sabar, Dev tersenyum tipis. Tunggu dengan tidak sabar, siapa yang menunggu kita? Jen tertegun. Kamu akan tahu nanti. Ayo, makan dengan cepat.
Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai makan dengan cepat. Setelah makan dan membayar tagihan, Dev mengikuti Jen keluar. Dev hanya berjalan santai di jalan, tapi dia diam-diam telah mengamati orang-orang di belakangnya. Apakah kalian siap? Orang-orang itu akan segera datang. Saat ini, Ken bertanya kepada 8 pelayan di sudut jalan. Tuan, semuanya sudah siap, jangan khawatir, kata salah satu pelayan. Itu bagus. Ken mengangguk, dan kemudian sudut mulutnya terangkat. Bocah bau, berani memukul wajahku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan rantai jiwa keluarga Seng saya. Segera, Dev mengikuti Jen ke sudut jalan, tetapi kali ini Jen sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sedikit bahaya. Tuan Chen, ini tidak benar. Seharusnya ada orang yang datang dan pergi ke sini sekarang. Mengapa jalan ini begitu sepi? Jen meningkatkan kewaspadaannya dan berkata kepada Dev. Mungkin mereka semua pulang untuk makan, tidak ada yang salah. Dev tersenyum sedikit dan terus berjalan ke depan. Tuan Chen, hati-hati ada penyergapan, saya merasa ada yang tidak beres di sini. Jen berdiri di depan Dev, melihat ke kedua sisi jalan dengan waspada. Ken, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat bahwa Jen benar-benar menghalangi Dev dan mencegah Dev bergerak maju, dan dia menjadi sangat cemas. Jika Dev tidak terus bergerak maju, dia tidak akan bisa masuk ke perangkap yang dia buat. Sialan, Jalang, jangan merusak perbuatan baikku. Ken dalam kegelapan, mengutuk Jen. Nona Zhou, kamu terlalu berhati-hati. Menurutku cukup aman di sini, jangan khawatir. Dev mendorong Jen menjauh dan terus berjalan ke depan. Melihat ini, Ken tersenyum dalam hati, bodoh, ini adalah kehendak Tuhan. Dengan tatapan waspada di wajah Jen, satu tangan perlahan menggenggam gagang pedang. Dev berbelok di sudut jalan, lalu melirik ke jalan yang kosong, lalu melirik ke kedua sisi, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Ken mengepalkan tangannya dengan erat, telapak tangannya yang gugup dipenuhi keringat. Dev segera masuk ke dalam perangkap, tetapi tiba-tiba berhenti. Kali ini, Ken langsung mengangkat tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya mengerahkan tenaga. Masuk, masuk, masuk. Ken bergumam diam-diam di dalam hatinya. Nona Zhou, kamu masih mengatakan ada bahaya, tapi aku tidak melihat ada yang salah. Dev berbalik, mundur 2 langkah, dan berkata kepada Jen yang mengikuti di belakang. Jen melihat sekeliling, meskipun dia merasakan bahaya, dia tidak yakin, dan sekarang dia menemukan bahwa tidak ada yang terjadi, jadi dia santai. Mungkin aku sangat hati-hati. Jen menyingkirkan ekspresi tegangnya dan berkata, bab 1878 kali ini, Jen tidak gugup lagi, tetapi Ken dalam kegelapan sangat gugup. Melihat Dev akan masuk ke dalam perangkap, dia tidak ingin selangkah lagi, dan mundur lagi. Tuan Chen, meskipun tidak ada bahaya, ayo kita kembali. Setelah Jen selesai berbicara, dia memimpin untuk berjalan maju. Melihat Jen hendak berjalan di depan, hati Ken tiba-tiba menjadi terangsang. Jika Jen memicu jebakan, Dev akan melarikan diri. Saat ini, Ken sedang cemas, menggaruk kepalanya. Nona Zhou, saat ini, Dev memanggil Jen, dan Jen berhenti untuk menemui Dev. Tuan Chen, ada apa? Tanya Jen. Tidak apa-apa, kupikir lebih tepat bagiku untuk berjalan di depan. Lagi pula, aku tamu. Dev tersenyum ringan. Jen terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum. Benar, Anda tamu terhormat. Silahkan. Jen memberi isyarat mengundang, sementara Dev berjalan maju dengan angkuh. Melihat pemandangan ini, Ken sangat senang. Bodoh, biarkan kamu berpura-pura. Tunggu saja kamu mengambil umpan. Ken diam-diam tersenyum, matanya tertuju pada Dev. Tepat setelah Dev melangkah ke dalam jebakan yang telah dipasang Ken sejak lama, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian 8 orang tiba-tiba muncul di kedua sisi jalan, masing-masing memegang rantai hitam di tangan mereka. 8 orang melempar pada saat yang sama, dan 8 rantai itu menuju ke arah Dev dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Dev sepertinya tersedot ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. 8 rantai itu seperti ular piton, melilit tubuh Dev, langsung mengikat Dev dengan erat. Melihat ini, Jen menghunus pedangnya dan ingin menyelamatkan Dev. Tapi Dev berteriak keras, Nona Zhou, lari dan tinggalkan aku sendiri, atau tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jen berhenti ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, Tuan Chen,
jangan khawatir, saya akan memanggil seseorang untuk menyelamatkan Anda. Jen melompat dan menghilang dalam sekejap. Jen tahu bahwa satu-satunya orang yang menangkap Dev adalah Ken dari keluarga Zheng. Orang ini berpikiran sempit dan akan membalas dendam. Dengan kekuatan Jen, tidak cukup untuk melawan seluruh keluarga Zheng. Jen kabur, dan Ken tidak mengejarnya. Tujuan utamanya adalah mengincar Dev. Melihat Dev dililit oleh rantai jiwa, Ken keluar dari kegelapan dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dev, seperti yang aku katakan, masih ada orang yang berani tidak menghormatiku di Nanhu. Kamu yang pertama, jadi hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Ken memandang Dev dengan seringai. Melihat Ken berjalan keluar, Dev sepertinya tidak panik, tetapi tersenyum ringan dan berkata, kamu menangkapku, apa yang akan kamu lakukan padaku? Membunuh aku? Tidak, tidak. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Kamu adalah selebritas besar di dunia seni bela diri sekarang. Aku, Ken Zheng, ingin dunia seni bela diri tahu siapa generasi muda nomor 1. Tidak peduli seberapa baik kamu, Dev, kamu adalah tawananku sekarang. Aku ingin menunjukkan ini kepada ayahku. Dia terlalu mengkhawatirkanmu. Kamu hanya sebuah pertunjukan. Setelah Ken selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, singkirkan. Saya ingin menunjukkan kepada seluruh dunia seni bela diri bahwa bintang baru yang mempesona di dunia seni bela diri ini akhirnya ditangkap di tangan seorang Ken. Dev tidak melawan sama sekali, dan mengikuti Ken kembali ke rumah Zheng dengan patuh. Ayah, begitu dia memasuki pintu, Ken berteriak keras. Dia ingin Angelo melihat bahwa Dev tidak ingin sehebat rumor yang beredar, dan dia tertangkap sendiri begitu dia bergerak. Saat ini, Angelo sedang mendiskusikan berbagai hal dengan beberapa anggota senior keluarga Zheng. Mendengar suara teriakan Ken, Angelo mengerutkan kening. Saya tidak tahu masalah apa yang disebabkan bajingan ini. Cukup untuk hari ini. Kalian semua kembali. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Angelo melambaikan tangannya dan menyuruh pejabat tinggi itu pergi. Kemudian dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan berteriak pada Ken yang berteriak, apa yang kamu teriakkan sepanjang hari? Apa lagi yang kamu lakukan? Bab 1879 melihat ayahnya keluar, Ken segera berkata dengan penuh kemenangan, ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa Dev itu hebat? Dia luar biasa, tapi dia ditangkap oleh saya. Saya ingin membuat semua orang di dunia seni bela diri tahu, saya, Ken Zheng, menangkap Dev. Ken pamer ke Angelo, mengangkat kepalanya, belum lagi betapa bahagianya dia. Tapi Angelo berkata dengan heran, apa yang kamu katakan? Aku bilang aku menangkap Dev, kata Ken. Bagaimana mungkin? Dev adalah pemimpin yang bahkan tidak takut pada aliansi seni bela diri. Banyak master dari aliansi seni bela diri telah mati di tangannya. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Angelo tidak mempercayainya, lagi pula, Angelo sangat jelas tentang kekuatan putranya. Ayah, kenapa kamu tidak percaya? Aku menangkapnya dengan rantai jiwa keluarga kita. Ken menjelaskan. Ketika Angelo mendengar ini, amarahnya langsung meningkat, sialan, kamu bajingan, kamu membuatku kesal. Mengapa rantai jiwa kamu gunakan dengan santai? Ayah, aku menggunakannya untuk menangkap Dev. Mulai sekarang, keluarga Zheng kita akan menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Saat itu, kita tidak harus tinggal di kota Nanhu yang kecil ini, dan kita bisa pergi ke tempat yang besar untuk berkembang. Ken berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Angelo sedikit gemetar, lalu berkata, lalu di mana Dev? Ada di halaman depan, aku akan membawamu ke sana untuk melihat, pria itu bukan orang yang dangkal. Ken membawa Angelo dan berjalan ke halaman depan. Saat ini, Dev dirantai ke pilar batu besar di halaman Zheng oleh rantai jiwa. Ketika Angelo melihat bahwa Dev memang terikat, ekspresi wajahnya menjadi sangat rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, Angelo dengan cepat berjalan menuju Dev dan berkata, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, saya sangat bodoh sehingga saya menyinggung Tuan Chen, kamu kenal aku. Dev sedikit terkejut, dia tidak berteman dengan keluarga Zheng, mengapa Angelo begitu sopan padanya? Nama Tuan Chen diketahui oleh semua orang di dunia seni bela diri. Tuan Chen adalah pemimpin generasi muda di dunia seni bela diri, saya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di tempat yang begitu jauh seperti Nanhu ini. Angelo ingin tahu apakah Dev datang ke Nanhu dan mengikuti apa yang terjadi di Nanhu.
Seorang teman saya membawa saya ke sini untuk bermain, Dev berkata dengan santai. Tentu saja, tidak mungkin dia memberitahu Angelo tentang kerjasamanya dengan sekte roh iblis. Apakah Tuan Chen datang ke sini untuk bersenang-senang? Tampaknya Angelo tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Melihat reaksi dan ekspresi Angelo, Dev sepertinya memiliki sesuatu yang salah, jadi dia bertanya balik, Patriark Zeng, lalu menurutmu apa yang aku lakukan di Nanhu? Angelo ditanyai oleh Dev dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, saya pikir Tuan Chen ada di sini untuk bermain dengan santai, tetapi dengan prestise dan status Tuan Chen di dunia seni bela diri, ketika Anda datang ke Nanhu, keluarga Zeng saya harus memperlakukannya dengan hangat. Angelo memuji Dev. Kemudian Angelo akan melepaskan Dev. Ayah, kamu gila, aku berhasil menangkapnya. Ken melangkah maju untuk menghentikan Angelo dan bertanya. Bentak, Angelo melangkah maju, langsung menamparkan Ken, lalu berkata dengan kejam, kamu bajingan, aku masih kepala keluarga Zeng, apakah kamu berencana untuk memberontak? Ken ditampar, dan hatinya menjadi semakin marah, jadi dia berkata, ayah, bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu melepaskannya. Jika kamu akan melepaskannya, kamu atau aku harus saling membunuh dulu. Ken mengancam Angelo. Ken adalah putranya, tidak mungkin dia akan membunuhnya. Kamu, Angelo sangat terancam oleh putranya, wajahnya memerah karena marah. Bab 1880 telapak tangan terangkat, tetapi tidak jatuh, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Ken sampai mati. Ayah dan anak bertengkar untuk melepaskanku, yang membuatku merasa malu. Dev berkata dengan senyum tipis, sebaiknya aku melakukannya sendiri, untuk menyelamatkan ayah dan anak dari konflik. Setelah Dev selesai berbicara, semburan cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar ke seluruh keluarga Zeng. Merasakan aura menakutkan pada Dev, mata Angelo dan Ken terbelalak kaget. Wow, tiba-tiba, 8 rantai kunci jiwa yang diikat ke tubuh Dev langsung putus, dan rantai kunci jiwa yang rusak jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Angelo dan Ken langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa rantai jiwa ini adalah pusaka keluarga Zeng mereka, dan itu adalah senjata sihir tingkat tinggi, tetapi sangat mudah dihancurkan di tangan Dev. Dev mengelus debu di tubuhnya, lalu dengan santai berkata kepada Angelo, Patriark Zeng, maaf, saya merusak hartamu. Angelo tidak berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan Ken menatap Dev, seolah-olah dia sedang melihat iblis. Kesombongan yang baru saja dia miliki telah menghilang saat ini. Demi ayahmu, aku memaafkanmu hari ini. Jika ada waktu lain, keluarga Zengmu akan menyiapkan peti mati. Dev memandang Ken, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Tepat ketika Dev berjalan ke pintu, Angelo sadar dan segera mengejarnya. Tuan Chen, tolong tetap tinggal, tolong tinggal sebentar, teriak Angelo. Dev menoleh untuk melihat Angelo, Patriark Zeng, apakah kamu ingin aku membayar atas pusakamu yang rusak? Tidak, tidak, anakku yang salah duluan, beraninya aku meminta Tuan Chen untuk membayarnya. Saya hanya ingin mengundang Tuan Chen untuk duduk di rumah sederhana agar anjing itu bisa meminta maaf kepada Tuan Chen. Dan saya sudah lama mengagumi nama Tuan Chen, jadi saya ingin mengobrol dengan Tuan Chen. Angelo ingin bersama Dev karena dia ingin berbicara dengan Dev. Oke, Dev mengangguk dan setuju tanpa ragu. Dia juga ingin tahu persis metode apa yang digunakan Angelo untuk merebut kekuatan keberuntungan dari sebuah kota. Angelo mengundang Dev ke kamar, dan kemudian memerintahkan ke Ken, kamu bajingan, kenapa kamu tidak menuangkan teh untuk Tuan Chen sendiri? Kali ini, Ken mengesampingkan sikap tuan muda, dan menuangkan secangkir teh untuk Dev dengan hormat. Baru saja Dev dengan mudah merobek rantai jiwa, dan dapat diketahui bahwa kekuatan Dev tidak sebanding dengan kekuatan Ken, dan perbedaan antara keduanya adalah ratusan ribu mil. Tuan Chen, karena ketidakmampuan saya dalam mengajar, saya membuat anjing ini menyinggung Tuan Chen. Saya minta maaf kepada Tuan Chen atas namanya, saya harap Tuan Chen punya banyak hati, jadi jangan dendam kepada anjing-anjing ini. Angelo mengambil tehnya dan berkata dengan hormat, Patriark Zeng sopan, itu hanya kesalahpahaman kecil. Dev tersenyum ringan. Melihat apa yang dikatakan Dev, Angelo merasa lebih nyaman, jika tidak, Ken akan berada dalam bahaya jika Dev benar-benar mengejar Ken. Tuan Chen, kota Nanhu yang Anda datangi adalah kota keberuntungan saya.
Saya akan mengirim seseorang untuk segera menyiapkan rumah besar bagi Tuan Chen. Di seluruh kota Nanhu, Tuan Chen dapat memilih tempat sesuka hati. Dan di sini, Tuan Chen dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dan tinggal selama Anda mau. Aku, Angelo Zeng, pasti akan melakukannya. Angelo mulai menjilat Dev. Patriark Zeng, kamu tidak harus bersikap sopan. Sudah kubilang, aku baru saja datang ke sini dengan teman-temanku selama beberapa hari, dan aku akan segera pergi. Dev menekankan lagi bahwa dia datang ke sini untuk bermain santai selama 2 hari. Dia merasa bahwa Angelo sangat berhati-hati dengan kedatangannya yang tiba-tiba di Nanhu, seolah-olah dia takut dengan apa yang dia rencanakan untuk Nanhu.